Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-241. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola kunci biru chapter yang ke-241 dibuka dengan sebuah pengulangan panel cerita singkat yang sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Mengingat pada halaman yang pertama ini, kita pun kembali diperlihatkan sebuah adegan interaksi menarik yang dilakukan oleh Michael Kaiser, Isagi Oichi, dan juga Ito Shirin. Di mana pada momen itu, Ness yang nampak sangat bahagia dengan hasil pertandingan ini akhirnya langsung berkata kepada Kaiser, "Haha, selamat Kaiser. Tujuanmu untuk bisa keluar dari tim Bastard Munchen akhirnya kini bisa menjadi kenyataan. Dengan begitu, maka targetmu untuk bisa menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia kini menjadi semakin dekat." Mendengar semua ucapan dari Alexis Ness itu, Kaiser pun malah menjadi semakin emosi. Hingga pada panel berikutnya, Kaiser pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung berkata seperti ini. "Kau ini sangatlah bodoh. Apa artinya gaji 320 juta? Serta apa artinya bisa bermain di dalam tim Real Madrid? Jika kenyataannya saat ini, aku pun jauh lebih lemah daripada Isagi Oichi. Berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak bisa tinggal diam. Jadi tunggu saja, karena akulah yang akan mengalahkan Isagi Oichi di dalam pertandingan selanjutnya." Nah, menariknya, semua perkataan dari Michael Kaiser di atas ternyata diucapkan bersamaan oleh Ito Shirin juga. Mengingat pada panel yang sama ini, Rin pun juga ikut berkata bahwa di dalam pertandingan selanjutnya, dialah yang akan mengalahkan Isagi Oichi. Sedangkan hal yang berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Isagi Oichi. Di mana pada momen ini, Isagi yang saat itu mulai nampak sangat bersemangat, akhirnya kembali berkata seperti ini. "Di dalam penilaian kali ini, gajiku belum ada separuhnya dari total gaji Michael Kaiser. Ditambah, aku pun masih menjadi pemain nomor 2 di bawah Ito Shirin. Oleh karena itu, aku pun tidak akan tinggal diam saja. Mengingat pada pertandingan selanjutnya, akulah yang akan mengalahkan mereka berdua. Serta aku jugalah yang akan menjadi pemain nomor 1 di seluruh dunia." Nah, setelah beberapa hari berlalu, maka scene pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam pertandingan yang berikutnya. Di mana pada satu hari yang sama ini, terjadi dua buah pertandingan besar yang sebentar lagi akan segera dimulai. Yang pertama adalah pertandingan penentuan yang dilakukan oleh tim PSG melawan tim Barcelona. Dengan Ito Shirin yang menjadi pemain kunci bagi tim PSG, serta Meguro Bachira yang menjadi pemain kunci bagi tim Barcelona. Selanjutnya yang kedua adalah pertandingan penentuan yang dilakukan oleh tim Man City melawan tim Uber. Dengan King Barrow yang kembali menjadi pemain kunci bagi tim Uber, serta Yuma Chigiri yang kali ini justru malah menjadi pemain kunci bagi tim Man City. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas bahwa striker utama yang saat ini akan digunakan oleh tim City tersebut ternyata bukanlah Seishiro Nagi lagi, tapi melainkan Yuma Chigiri yang sebelumnya sempat bermain pada posisi sayap kiri. Walaupun hal itu terdengar sangat aneh, namun faktanya hal itu sebenarnya cukup wajar. Karena berdasarkan statistik, Chigiri-lah yang memiliki jumlah gol paling banyak jika dibandingkan dengan Seishiro Nagi. Jadi tidak heran jika nilai gaji tahunan dari Yuma Chigiri jauh lebih besar daripada Nagi. Serta Chigiri jugalah yang kini menjadi penyerang utama di dalam timnya tersebut. Nah, sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik kini justru malah terlihat dari sudut pandang tim Munchen. Di mana pada momen ini, para pemain dari tim Bastard Munchen kini diperlihatkan sedang berlatih bersama dengan Isagi Oichi. Mulai dari Hyorio, Yukimiya Kenyu, Jingo Raichi, Kurona Renze, bahkan sampai dengan Shibotaki Gaguri. Singkat cerita, Raichi yang saat itu nampak sangat kesal akhirnya mulai berkata menuju kepada Hiyori. "Woi, Hiyori, padahal kita sama-sama baru bermain di dalam satu pertandingan. Tapi kenapa nilai dari gajimu jauh lebih besar daripada diriku?" Namun belum sempat Hiyori menjawabnya, maka di saat yang bersamaan, Yuki yang saat itu sudah berdiri tepat di sampingnya, akhirnya seketika langsung memotong semua ucapan dari Jingo Raichi dengan berkata seperti ini kepada Hiyori. "Hiyori, harus kuakui bahwa umpanmu yang dikirimkan menuju kepada Isagi Oichi sangatlah hebat sekali.
Mengingat kalian mampu melakukan kerjasama walaupun sama sekali tidak saling lihat. Berdasarkan hal itu, aku pun menjadi sangat penasaran. Kenapa pada akhirnya kau malah berubah pikiran dan memilih untuk memberi umpan lagi kepada Isagi Oichi? Mendengar pertanyaan dari Yuki tersebut, Hiyori pun seketika langsung membalasnya. Haha, kau benar. Di dalam pertandingan kemarin, aku sudah menemukan tujuanku sendiri. Yaitu, aku tidak akan menciptakan gol lagi. Tapi sebagai gantinya, maka aku pun akan menciptakan para pemain yang mampu menjadi striker terhebat menggunakan semua umpan dariku. Jadi jika ada pemain yang sama sekali tidak mampu menerima umpan dariku, maka mereka yang akan aku tinggal. Menyaksikan penjelasan itu dari Hiyori, Yuki pun akhirnya kembali menjawabnya. Haha, jadi begitu ya? Ternyata egomu saat ini sangatlah mirip sekali dengan ego orang itu, yaitu Itoshi Sae. Nah, setelah beberapa saat berlalu, atau setelah mereka sudah bubar dan mulai meninggalkan lokasi lapangan ini, maka di saat yang bersamaan, Igarashi pun seketika langsung datang untuk dapat menghampiri Isagi Oichi sambil berkata seperti ini kepadanya. Isagi, tolong jelaskan kepadaku, bagaimana caranya aku bisa menjadi kuat dan juga bagaimana caranya supaya aku bisa dimainkan di dalam pertandingan selanjutnya. Mengingat nilai gajiku saat ini masih saja 0. Yang artinya, jika aku tidak mampu menunjukkan semua kemampuanku di dalam lapangan, maka sampai kapanpun aku pun tidak akan pernah bisa terpilih untuk dapat menjadi pemain utama bagi tim Jepang U20. Mendengar pertanyaan itu dari Igarashi, Isagi pun seketika langsung membalasnya. Dengar, semua pemain yang ada di dalam lapangan mempunyai sejarahnya masing-masing dan juga kisah hidupnya masing-masing. Di mana hal itulah yang mungkin bisa digunakan oleh dirimu untuk dapat menemukan egomu sendiri. Jadi menurutku sama sekali tidak ada gunanya untuk bisa membandingkan ego dari dirimu sendiri dengan ego dari orang lain. Karena pada dasarnya untuk dapat bisa menjadi jauh lebih kuat, maka kita pun harus bisa menemukan tujuan jangka pendek kita walaupun hanya sementara. Mendengar penjelasan itu dari Isagi Oichi, Igarashi pun tanpa pikir panjang akhirnya seketika langsung membalasnya. Hah? Jadi begitu ya? Terima kasih Isagi Oichi. Karena berkat dirimu itu, maka sekarang aku pun bisa menemukan semua jawabannya. Dengan begini, maka aku pun sangat yakin sekali bahwa di dalam pertandingan yang terakhir nanti, aku pun pasti akan dimainkan. Serta di dalam pertandingan yang terakhir nanti, aku pun pasti bisa menunjukkan semua kehebatanku kepada semua orang. Nah, hal yang serupa pun terjadi juga dari sudut pandang Michael Kaiser. Di mana untuk pertama kalinya di dalam sejarah, Kaiser yang nampak sangat kecewa setelah dirinya berhasil dikalahkan dan juga dipermalukan oleh Isagi Oichi, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk berlatih dengan sangat keras walaupun hanya seorang diri. Hal itu pun dapat kita saksikan sama-sama melalui beberapa potongan panel manga ini. Mengingat pada momen tersebut, Kaiser yang terlihat sangat frustasi akhirnya mulai berkata kepada dirinya sendiri. Sial, tujuanku untuk datang ke sini awalnya hanyalah ada satu, yaitu untuk dapat membuktikan kehebatanku supaya ada klub besar lain yang saat ini mau menampungku. Mengingat selama diriku masih berada di dalam tim Munjan, maka sampai kapanpun aku pun tidak akan pernah bisa menjadi pemain nomor 1 di dalam semua kompetisi. Karena kenyataannya Munjan sudah memiliki Noel Noah yang merupakan striker terkuat sekaligus pemain nomor 1 di seluruh dunia. Namun setelah Isagi Oichi berhasil mengalahkanku, maka secara otomatis semua tujuanku yang sebelumnya sama sekali tidak ada artinya. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak akan pernah bisa pergi untuk meninggalkan tim ini sebelum diriku bisa mengalahkan Isagi Oichi dan juga membuktikan kepadanya bahwa akulah yang jauh lebih hebat. Melihat semua hal itu di depan matanya, Ness pun tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, Ness yang saat itu akhirnya mulai sadar bahwa semua kemampuan dan juga usahanya selama ini ternyata masih belum cukup untuk dapat membantu Michael Kaiser. Mengingat, walaupun nilai gaji dari Michael Kaiser sudah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan para pemain lainnya, namun kenyataannya, Kaiser sendiri masih belum puas dengan semua pencapaiannya tersebut. Sampai pada halaman yang terakhir, Kaiser dan juga Alexis Ness yang saat itu hatinya mulai terketuk, akhirnya seketika kembali teringat dengan semua kenangan masa lalunya ketika Kaiser dan juga Ness baru saja tiba di dalam tim Bastard Muncan. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang bagaimanakah cerita selanjutnya, maka kita pun masih harus sabar menunggu sampai chapter yang berikutnya terbit dalam waktu 1 minggu ke depan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!